Gue tidak pernah mengusulkan untuk ST diganti. Tapi gue ditanya, setuju nggak kalau ST diganti? Ya gue setuju. Dalam rapat Exco yang akan diadakan segera ini, ya kita langsung pecat PT Kluivert. Oke, bocor. Puas kalian menghancurkan Garuda. Udah puas kalian. Total football 4 back formasi menyerang. Wih. Recent een nieuw bondscoach, Patrick Kluivert. Bij mij is het achterwaal van, slecht. Jullie doen het beter dan ooit. Dus dat voor mij vrij verrassend dat. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Rapat Exco PSSI bahas pemecatan Patrick Kluivert. Rapat Komite Eksekutif atau Exco PSSI dijadwalkan segera digelar untuk membahas masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia setelah kegagalannya membawa skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tekanan dari publik dan penggemar sepak bola tanah air semakin besar dari hari ke hari, sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir berada dalam posisi krusial untuk mengambil keputusan yang sangat menentukan arah masa depan tim nasional. Dalam situasi yang syarat emosi pasca kegagalan di Jeddah, di mana Indonesia kalah beruntun dari Arab Saudi dan Irak, suara desakan agar Kluivert segera dipecat bergema keras di berbagai platform media sosial, dengan banyak supporter menilai bahwa pelatih asal Belanda itu gagal memaksimalkan potensi generasi emas Garuda yang sudah terbentuk sejak era Shin Tae-yong. Namun, keputusan apapun tidak bisa diambil secara sepihak. Semua harus melewati mekanisme resmi melalui rapat Exco, sesuai dengan struktur tata kelola organisasi Federasi Sepak Bola Nasional. Anggota Exco PSSI sekaligus manajer tim nasional, Komisaris Besar Polisi Soemarji, menjadi sosok yang paling ditunggu keterangannya karena ia adalah orang yang paling memahami dinamika internal skuad Garuda sejak tahun 2023. Dalam pernyataannya kepada awak media, Soemarji menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab penuh untuk menyampaikan laporan lengkap tentang perjalanan tim nasional Indonesia dari awal siklus hingga babak terakhir kualifikasi Piala Dunia. Saya ini punya kewajiban untuk menyampaikan semua laporan perjalanan timnas Indonesia. Semuanya akan saya sampaikan di rapat Exco PSSI, ujar Soemarji dengan nada tegas, menggambarkan keseriusannya bahwa evaluasi kali ini tidak boleh setengah-setengah. Ia juga menambahkan bahwa laporan yang akan ia paparkan nanti akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap performa tim, strategi pemilihan pemain, hingga kondisi psikologis skuad selama di bawah asuhan Patrick Kluivert. Laporan ini, menurutnya, diharapkan dapat menjadi pijakan konkret agar PSSI tidak kembali salah mengambil keputusan seperti yang pernah terjadi dalam periode sebelumnya. Hingga saat ini, jadwal resmi rapat Exco memang belum diumumkan karena menunggu instruksi langsung dari Erick Thohir selaku Ketua Umum. Namun, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa rapat besar kemungkinan digelar setelah seluruh pemain yang kembali ke klub masing-masing menyelesaikan agenda domestik mereka. Beberapa anggota Exco juga diketahui sudah melakukan diskusi informal terkait arah kebijakan tim nasional, terutama soal nasib Kluivert yang masih memiliki kontrak hingga akhir 2027, dengan fokus utama mempersiapkan tim menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Kontrak panjang inilah yang membuat keputusan menjadi rumit. Jika PSSI memutus kontrak Kluivert sebelum waktunya, maka kompensasi yang harus dibayarkan mencapai nilai yang cukup besar, diperkirakan mencapai jutaan dolar. Namun di sisi lain, mempertahankan pelatih yang dianggap gagal juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap federasi, terutama setelah 2 kegagalan besar beruntun dalam 1 tahun kalender. Soemarji sendiri mengaku bahwa ia tidak ingin keputusan nanti diambil dengan emosi atau tekanan dari luar. Ia ingin rapat Exco menjadi ruang yang objektif dan rasional untuk menentukan langkah terbaik bagi masa depan sepak bola Indonesia. Saya akan paparkan semua apa yang terjadi, tujuannya agar semuanya tidak salah ambil keputusan lagi. Mohon maaf banget, saya ingin semuanya terbuka dan jujur, kata Soemarji. Ia menegaskan bahwa sebagai manajer dan ketua badan tim nasional, ia memiliki data lengkap mulai dari laporan latihan, hasil analisis pertandingan, hingga komunikasi internal antara staf pelatih dan pemain selama masa persiapan. Laporan itu juga akan disertai rekomendasi tentang langkah-langkah pembenahan yang harus diambil, baik dari sisi teknis maupun manajerial. Dalam keterangan lanjutan, Soemarji berharap bahwa rapat Exco nanti dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran secara sehat, bukan saling menyalahkan. Ia menilai bahwa PSSI harus belajar dari pengalaman masa lalu di mana perubahan pelatih dilakukan secara tergesa-gesa tanpa rencana transisi yang matang. Harapan saya ya harus bebenah, kita tidak bisa terus mengulang kesalahan. Tim nasional ini bukan milik satu orang atau satu generasi, tapi milik bangsa, tutupnya. Sementara itu, di sisi lain, berbagai pihak mulai berspekulasi tentang siapa yang berpotensi menggantikan Kluivert jika PSSI memutuskan untuk berpisah.
Sejumlah nama pelatih lokal mulai bermunculan seperti Bima Sakti dan Indra Syafri yang memiliki pengalaman dalam pembinaan pemain muda dan pernah membawa timnas kelompok usia menorehkan prestasi di Asia Tenggara. Selain itu, beberapa pelatih asing juga dikabarkan telah menawarkan diri, termasuk pelatih asal Jepang dan Korea Selatan yang sebelumnya berkiprah di klub-klub Liga Asia Timur. Namun, belum ada konfirmasi resmi karena semua masih menunggu hasil rapat. Erick Thohir dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah menegaskan bahwa keputusan tentang pelatih kepala tidak akan diambil berdasarkan tekanan publik semata, tetapi melalui analisis menyeluruh yang berbasis pada data dan rekomendasi teknis. Kita harus bijak. Evaluasi bukan berarti mengganti, tapi memastikan siapapun yang ada di posisi itu benar-benar bisa membawa tim ini maju, ucap Erick dalam wawancara terpisah di Jakarta beberapa hari lalu. Meski demikian, tekanan dari publik tidak bisa diabaikan. Di berbagai forum dan platform daring, tagar Kluivert out terus menjadi tren, sementara sejumlah kelompok supporter besar seperti Ultras Garuda dan Garuda Brigade mengeluarkan pernyataan terbuka yang menuntut perubahan segera di kursi pelatih. Mereka menilai bahwa gaya bermain tim di bawah Kluivert terlalu monoton dan kehilangan identitas agresif yang selama ini menjadi ciri khas Indonesia. Dalam laga-laga terakhir pun terlihat bahwa transisi antar lini sering tidak terorganisir dengan baik dan keputusan pergantian pemain kerap menimbulkan tanda tanya. Para pengamat sepak bola tanah air seperti Bung Towel dan Akmal Marhali juga ikut bersuara, menilai bahwa Kluivert gagal membaca karakter sepak bola Asia Tenggara yang membutuhkan adaptasi cepat dan fisik tangguh. Di tengah tekanan tersebut, suasana di internal federasi juga disebut mulai tegang. Beberapa anggota Exco dikabarkan memiliki pandangan berbeda soal langkah yang harus diambil. Ada yang ingin mempertahankan Kluivert hingga Piala Asia 2027 dengan alasan stabilitas program, sementara sebagian lain mendesak agar pergantian dilakukan secepat mungkin demi memberi waktu cukup bagi pelatih baru untuk membangun tim. Publik kini bergantung pada hasil rapat Exco yang disebut-sebut akan menjadi rapat paling penting dalam sejarah PSSI modern. Apapun hasilnya nanti, keputusan itu akan menandai babak baru bagi tim nasional Indonesia. Apakah tetap bersama pelatih berpengalaman Eropa yang penuh wibawa namun belum berhasil membentuk tim solid, atau memilih jalan baru dengan arah berbeda yang diharapkan mampu menyalakan kembali api semangat Garuda di panggung Asia dan dunia. Erick Thohir dan Patrick Kluivert didesak mengundurkan diri. Dalam suasana panas pasca kekalahan beruntun timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tekanan publik kini semakin menguat dan gelombang desakan datang dari berbagai arah menuntut dua sosok penting di tubuh sepak bola nasional, yakni pelatih kepala Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Sorotan tajam ini muncul usai dua hasil mengecewakan yang membuat asa Garuda untuk menembus putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko resmi kandas. Dalam dua laga terakhir, Indonesia menelan kekalahan tipis 3-2 dari Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, lalu kembali harus tunduk 1-0 dari Irak di stadion yang sama di Arab Saudi. Dua hasil tersebut bukan hanya menutup peluang, tetapi juga menyalakan bara kekecewaan publik yang merasa semua perjuangan di era Shin Tae-yong seolah terbuang sia-sia setelah Patrick Kluivert mengambil alih kursi kepelatihan sejak awal tahun 2025. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menjadi salah satu tokoh yang lantang bersuara, menyebut bahwa tidak ada lagi alasan bagi Kluivert dan koleganya untuk tetap bertahan. Melalui unggahan di akun media sosialnya, Andre menulis tegas, "Terima kasih atas perjuangan timnas Garuda, silakan Kluivert dan DKK segera mengundurkan diri atas kegagalannya." Pernyataan itu sontak menjadi viral dan mendapatkan dukungan dari ribuan netizen yang turut meluapkan kemarahan mereka terhadap hasil yang dianggap memalukan ini. Andre juga menyoroti sikap dingin dan kurang sensitif dari jajaran pelatih Belanda tersebut yang tidak menghampiri para supporter di tribun setelah laga usai di Jeddah. Ia menilai, di saat para pemain muda seperti Miliano Jonathan, Jay Itzes, dan Justin Hubner berkeliling menyalami penonton, para staf pelatih justru hanya duduk diam di bangku cadangan tanpa ekspresi. Bagi Andre, itu adalah simbol ketidakpedulian terhadap perjuangan dan kekecewaan publik. Apalagi yang perlu dipertahankan dari rombongan pelatih Belanda ini, pecat Kluivert dan kawan-kawan, ujarnya lantang. Nada serupa juga muncul dari kalangan selebritas tanah air, termasuk aktor Yama Carlos yang dengan emosional menumpahkan kekecewaannya melalui media sosial pribadinya pada Minggu 12 Oktober 2025. Dalam unggahan itu, Yama menyebut bahwa keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert adalah kesalahan besar yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menulis bahwa perubahan pelatih di tengah jalan tanpa pertimbangan matang justru menghancurkan fondasi tim yang sudah dibangun dengan disiplin dan konsistensi. Ia menegaskan bahwa kegagalan kali ini bukan semata-mata karena kualitas pemain, tetapi karena arah kebijakan federasi yang tidak jelas dan tidak berani mengakui kesalahan. Kalau kalian punya malu, mundurlah. Jangan terus sembunyi di balik alasan evaluasi dan proyek jangka panjang, tulis Yama Carlos dengan nada geram.
Unggahan itu menampilkan potret Shin Tae-yong yang pernah membawa timnas Indonesia tampil di final Piala AFF dan menembus semifinal Piala Asia U23, sebuah capaian yang di masa lalu terasa mustahil. Tak sedikit warganet kemudian mengaitkan keputusan pemecatan Shin dengan tekanan politik dan kepentingan non-teknis di tubuh federasi. Sementara itu, Erick Thohir yang kini juga menjadi sasaran kritik mengaku bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Dalam pernyataannya, Erick meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegagalan timnas. Ia menegaskan bahwa segala keputusan strategis termasuk perekrutan Kluivert dilakukan melalui mekanisme resmi federasi. Namun publik menilai permintaan maaf itu tidak cukup. Banyak yang mendesak Erick untuk turut mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral. Tekanan ini semakin keras karena banyak pengamat melihat PSSI di bawah kepemimpinannya terlalu cepat mengganti pelatih tanpa rencana jangka panjang yang solid. Beberapa suara di kalangan mantan pemain seperti Bambang Pamungkas dan Ponario Astaman juga mulai muncul dengan nada prihatin. Mereka menilai bahwa Indonesia kehilangan arah dalam membangun proyek tim nasional setelah euforia era Shin Tae-yong mereda. Menurut mereka, Kluivert sebenarnya pelatih berpengalaman, namun tidak memiliki waktu adaptasi yang cukup dengan kultur sepak bola Asia Tenggara yang sangat berbeda dengan Eropa. Laporan internal menunjukkan bahwa komunikasi antara staf juga tidak harmonis. Kluivert dikabarkan kerap berbeda pandangan dengan asisten pelatih soal pemilihan pemain dan strategi. Pemain timnas Indonesia bubar di hadapan Ketum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia resmi dibubarkan setelah kegagalan menembus putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang diumumkan langsung di hadapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada malam usai laga terakhir menghadapi Irak di Jeddah. Momen itu berlangsung penuh keheningan di ruang pertemuan hotel tim, di mana para pemain, staf pelatih, dan ofisial duduk dalam satu ruangan mendengarkan pernyataan akhir dari manajer tim, Komisaris Besar Polisi Sumarji, serta pesan penutup dari Erick Thohir yang menegaskan bahwa perjalanan skuad Garuda di kualifikasi kali ini telah berakhir. Tim yang telah berjuang selama lebih dari 2 tahun dalam siklus Piala Dunia itu akhirnya harus menelan kenyataan pahit setelah 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak dengan skor 1-0 membuat peluang mereka pupus. Erick Thohir dalam pidatonya menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa disalahkan secara individu karena sepak bola adalah kerja kolektif, tetapi tetap akan dilakukan evaluasi menyeluruh agar kegagalan ini tidak terulang pada masa depan. Seusai pertemuan, suasana di hotel tim menjadi emosional. Beberapa pemain tampak memeluk satu sama lain, sementara yang lain menunduk diam, menyadari bahwa perjuangan panjang mereka untuk membawa Indonesia ke panggung dunia kembali kandas di ujung jalan. Tidak lama setelah itu, para pemain langsung bergerak menuju destinasi masing-masing. Martin Paes, penjaga gawang naturalisasi yang selama ini menjadi sorotan karena performanya yang stabil, langsung mengunggah foto dirinya di bandara menuju Amerika Serikat melalui akun Instagram pribadinya. Sementara para pemain lokal yang bermain di Liga 1 seperti Rizky Ridho, Tom Haye, dan Nadeo dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk bergabung dengan klub mereka. Beberapa pemain bahkan memilih tidak berbicara kepada media, hanya melambaikan tangan singkat saat meninggalkan hotel. Dalam wawancara dengan Kompas TV, Sumarji mengonfirmasi bahwa malam itu bukan sekadar pembubaran tim, tetapi juga momen pamit di mana para pemain dapat bertemu keluarga yang kebetulan hadir di Arab Saudi. Ia menyebut bahwa suasana haru menyelimuti pertemuan tersebut karena semua menyadari beratnya perjalanan yang telah dilalui sejak awal kualifikasi. Malam itu Pak Ketum berbicara dengan pemain dan ofisial sekaligus berpamitan. Mayoritas pemain langsung kembali ke klub masing-masing, bahkan ada yang pulang malam itu juga, ujar Sumarji dengan nada lirih. Ia menambahkan bahwa hasil yang didapat jauh dari ekspektasi publik, tetapi semua sudah berjuang sekuat tenaga di lapangan. Menurutnya, yang paling penting sekarang adalah melakukan refleksi dan pembenahan sebelum menatap ajang berikutnya. Dengan dibubarkannya skuad ini, fokus timnas Indonesia kini bergeser ke persiapan jangka menengah menuju ASEAN Cup yang lebih dikenal dengan Piala AFF yang kerap kali menjadi buah bibir terkait keberhasilan dan kegagalan skuad Garuda di ajang ASEAN itu, dan juga Piala Asia 2027 yang akan menjadi ajang penting untuk membangun kembali semangat nasional setelah kegagalan di kualifikasi dunia. Dan ya, Indonesia yang dijadwalkan tampil di Piala Asia 2027 yang akan digelar dari 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi juga harus bersiap. Sebelum kedua turnamen besar itu, tim nasional diperkirakan hanya akan melakukan beberapa laga uji coba di jendela FIFA Matchday mulai November 2025 hingga Maret 2026. Laga-laga uji coba itu akan digunakan untuk menyusun kembali kerangka tim baru, sekaligus menentukan nasib pelatih Patrick Kluivert yang kini menjadi sorotan utama publik sepak bola tanah air. Dalam pernyataannya, Sumarji menegaskan bahwa pelatih kepala harus menjadi pihak pertama yang dievaluasi karena para pemain hanyalah pelaksana strategi di lapangan.
Ia menyampaikan dengan tegas bahwa dirinya sudah bersama tim sejak awal babak kualifikasi, mengikuti seluruh pemusatan latihan, dan melihat langsung dinamika internal yang terjadi. Saya sudah di tim ini sejak awal, sejak babak pertama kualifikasi. Saya tahu betul bagaimana semua berjalan, maka yang harus dievaluasi ya tim pelatih titik. Tidak ada lagi, tegas Sumarji. Ia juga menambahkan bahwa banyak keputusan teknis yang diambil pelatih tidak berjalan efektif di lapangan, terutama dalam hal rotasi pemain dan taktik saat menghadapi tim-tim besar Asia seperti Jepang, Irak, dan Arab Saudi. Beberapa pemain bahkan disebut mengalami kebingungan karena perubahan formasi yang terlalu sering dalam waktu singkat. Dari pihak PSSI, Erick Thohir dikabarkan sudah menginstruksikan komite teknis untuk menyiapkan laporan evaluasi dalam 2 minggu ke depan yang mencakup performa individu, progres fisik, kedisiplinan, serta efektivitas strategi pelatih. Laporan itu akan menjadi dasar apakah Patrick Kluivert masih layak melanjutkan kontraknya hingga 2027 atau akan diganti dengan sosok baru. Di sisi lain, beberapa nama mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti, termasuk pelatih lokal yang sukses di Liga 1 dan beberapa kandidat asing yang sudah mengajukan proposal kerjasama ke PSSI. Meski demikian, keputusan akhir tetap akan menunggu hasil evaluasi resmi. Publik Indonesia kini berada dalam fase kecewa dan reflektif. Di media sosial, ribuan komentar memenuhi akun resmi PSSI dan para pemain. Sebagian besar menyuarakan rasa frustrasi karena perjuangan panjang yang berakhir tanpa hasil. Tetapi tidak sedikit pula yang tetap memberikan dukungan moral agar semangat tim nasional tidak padam. Sejumlah mantan pemain seperti Firman Utina dan Boaz Solosa juga mengingatkan bahwa proses membangun tim tangguh tidak bisa instan, terutama setelah perubahan besar yang terjadi di struktur federasi beberapa tahun terakhir. Dalam wawancara dengan media, Firman menyebut bahwa apa yang dilakukan Erick Thohir sebenarnya sudah berada di jalur yang benar, hanya saja waktu yang diberikan masih terlalu singkat untuk menghasilkan konsistensi di level internasional. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memperkuat fondasi pembinaan dan menjaga kontinuitas. Jangan tiap kali gagal langsung bongkar total. Kalau begitu terus, kita tidak akan maju, ujarnya. Kini seluruh perhatian tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Apakah akan mempertahankan Patrick Kluivert atau memulai era baru dengan pelatih berbeda? Satu hal yang pasti, semangat Garuda belum padam. Di balik kekecewaan yang mendalam, tersimpan tekad untuk bangkit. Sebab setiap kegagalan besar dalam sejarah sepak bola Indonesia selalu melahirkan generasi baru yang lebih kuat. Publik berharap bahwa dari kekecewaan di Jeddah ini akan lahir generasi pemain yang lebih matang, pelatih yang lebih visioner, dan tim nasional yang benar-benar siap bersaing di level Asia. Dan ketika nanti Garuda kembali berkumpul untuk pemusatan latihan pertama mereka pada awal 2026, suara tepuk tangan supporter di stadion akan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berakhir. Elkan Bagot sindir timnas Indonesia dengan postingan liburan. Elkan Bagot kembali jadi sorotan setelah tiba-tiba muncul di media sosial tak lama setelah timnas Indonesia resmi gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sebuah momen yang membuat publik Garuda sedang dalam suasana kecewa mendalam. Namun di tengah situasi emosional itu, bek muda berusia 22 tahun tersebut justru tampak santai dengan unggahan yang terkesan jauh dari konteks perjuangan tim nasional. Bahkan dianggap oleh sebagian penggemar sebagai sindiran halus terhadap kondisi skuad asuhan Patrick Kluivert. Postingan itu muncul di akun Instagram pribadinya pada malam setelah pertandingan terakhir fase kualifikasi di mana Indonesia harus tersingkir dari persaingan usai kekalahan 2 gol tanpa balas dari Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada tanggal 9 Oktober 2025. Saat para pemain lain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam ramai menulis ungkapan kecewa, rasa terima kasih, dan janji untuk bangkit, Elkan Bagot justru mengunggah foto dirinya sedang bersantai di Amerika Serikat. Tepatnya di tribun Stadion MetLife, menikmati laga National Football League antara New York Jets menghadapi Denver Broncos. Dalam foto itu ia tampak mengenakan jaket hitam dan topi baseball dengan caption sederhana bertuliskan Sunday Vibes, tanpa satupun kata yang menyinggung tentang timnas Indonesia, kegagalan, atau dukungan kepada rekan-rekannya di tim nasional. Unggahan tersebut sontak menuai beragam reaksi di kolom komentar dan berbagai forum sepak bola tanah air. Banyak yang menilai tindakan Elkan sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap perjuangan timnas, sementara sebagian lain menilai itu adalah hak pribadi pemain yang kini lebih fokus pada karier klubnya di Inggris. Elkan Bagot sendiri memang tidak lagi menjadi bagian dari skuad utama timnas Indonesia sejak awal tahun 2024, tepatnya usai kekalahan telak 4 gol tanpa balas dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Laga yang menjadi penampilan terakhirnya mengenakan seragam merah Garuda. Pasca turnamen itu, Elkan absen dalam agenda internasional bulan Maret 2024 karena mengalami cedera hamstring yang memaksanya menjalani pemulihan cukup panjang bersama klubnya, Ipswich Town, yang saat itu berjuang keras di kompetisi Championship Inggris.
Namun situasi mulai menegang antara dirinya dan federasi ketika pada bulan Mei 2024 ia menolak panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris melawan Guinea. Keputusan yang disebut banyak pihak menjadi awal renggangnya hubungan antara sang pemain dan jajaran pelatih nasional. Pelatih saat itu, Shin Tae-yong, secara terbuka mengaku kecewa dengan keputusan Elkan dan menilai alasan yang diberikan tidak cukup kuat, sebab sang pemain dalam kondisi bugar namun memilih tetap bertahan di klubnya. Sejak insiden tersebut, nama Elkan mulai hilang dari daftar panggilan tim nasional, bahkan setelah kursi pelatih utama diambil alih oleh Patrick Kluivert pada awal 2025, situasi tidak banyak berubah. Kluivert dalam wawancara bulan Mei 2025 menyebut bahwa dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Elkan dan mendengar alasan pribadi sang pemain. Saya sudah berbicara langsung dengan Elkan sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Ia mengaku khawatir kehilangan tempat utama di klubnya jadi meminta izin untuk tidak bergabung. Ujar Kluivert dengan nada diplomatis, seolah ingin menjaga hubungan profesional di tengah tekanan publik yang menuntut penjelasan lebih keras. Di sisi lain, sumber internal dari PSSI mengungkapkan bahwa keputusan Elkan itu menimbulkan kekecewaan di tubuh federasi karena dianggap mengabaikan panggilan negara, terlebih ketika tim nasional sedang berjuang di babak penting menuju Piala Dunia. Beberapa pengamat sepak bola tanah air seperti Bung Kusnaini dan Tio Nugroho menilai bahwa sikap Elkan mencerminkan pergeseran paradigma pemain diaspora yang kini lebih mengutamakan kestabilan karier di klub daripada komitmen internasional, apalagi dengan jadwal padat dan tekanan kompetitif di Liga Eropa. Namun, terlepas dari kontroversi itu, performa Elkan di klub justru menunjukkan grafik menanjak. Bek jangkung 2 meter itu kini menjadi salah satu pemain muda andalan Ipswich Town dan rutin masuk starting 11 di laga Championship musim 2025-2026. Ia dikenal memiliki keunggulan duel udara dan kemampuan distribusi bola yang meningkat signifikan di bawah asuhan pelatih Kieran McKenna. Di Inggris, media lokal bahkan memuji kematangan taktik Elkan yang dinilai layak bermain di level Premier League dalam 2 musim mendatang, sementara di Indonesia namanya justru terus menimbulkan perdebatan antara pengkhianat dan profesional sejati. Postingan liburannya itu kemudian diartikan sebagian fans sebagai bentuk sindiran halus, seolah ia ingin menunjukkan bahwa hidupnya tidak bergantung pada panggilan tim nasional yang kini gagal menembus Piala Dunia. Tak sedikit pula yang menuduh Elkan sedang berusaha menjaga citra di mata publik Inggris agar tidak dicap terlalu fokus pada sepak bola Asia yang dianggap berlevel lebih rendah. Namun di sisi lain, ada juga suara netral yang menilai wajar jika pemain muda sepertinya butuh ruang pribadi setelah beberapa tahun berada di tengah tekanan besar supporter. Apalagi, karirnya bersama timnas Indonesia memang penuh pasang surut dari sosok yang dielu-elukan pada awal debutnya di bulan November 2021 dalam laga melawan Afghanistan hingga kini menjadi pemain yang seolah terpinggirkan. Ini dengan usianya yang masih sangat muda dan kontrak panjang di klub, Elkan diprediksi akan terus berkembang di Eropa dan mungkin suatu hari nanti kembali memperkuat timnas Indonesia jika situasi memungkinkan dan hubungan dengan federasi mencair kembali. Namun untuk saat ini, publik sepak bola tanah air masih belum melupakan rasa kecewa atas sikap dinginnya di momen penuh emosi ketika seluruh bangsa bersatu dalam kesedihan karena gagal lolos ke panggung dunia. Di dunia yang serba digital, satu postingan sederhana bisa menimbulkan gelombang interpretasi dan Elkan Bagot sekali lagi menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik tentang loyalitas, nasionalisme, dan profesionalisme seorang pemain sepak bola modern. Meski badai kritik terus mengarah padanya, Elkan Bagot tampak sama sekali tak goyah. Di tengah komentar yang membanjiri media sosial, baik dari penggemar maupun pengamat sepak bola nasional, sang bek muda itu memilih diam dan tidak memberikan tanggapan resmi apapun. Keputusan bungkam itu justru memicu spekulasi baru. Ada yang mengatakan bahwa diamnya Elkan adalah bentuk ketidakpedulian terhadap tim nasional. Namun ada juga yang meyakini bahwa Elkan tengah menunggu waktu yang tepat untuk berbicara secara profesional agar tidak memperkeruh suasana yang sudah panas. Di sisi lain, beberapa sumber dekat dengan pemain mengungkapkan bahwa Elkan sebenarnya masih menyimpan rasa hormat besar kepada Indonesia dan tidak ingin memperkeruh situasi, apalagi setelah kegagalan tim nasional menjadi topik sensitif di tanah air. Ia disebut sangat menghormati pelatih Patrick Kluivert dan memahami tekanan besar yang sedang dihadapi federasi pelatih serta para pemain yang masih bertahan di skuad Garuda. Namun, keputusannya untuk fokus di klub memang bukan tanpa alasan. Dalam konteks karier profesional, Ipswich Town tengah bersaing di papan atas Championship dengan ambisi besar untuk promosi ke Premier League musim depan. Posisi Elkan di jantung pertahanan juga tidak selalu aman karena persaingan dengan pemain senior dan pemain asing di lini belakang klub itu sangat ketat. Satu kali absen tanpa izin klub bisa berisiko kehilangan tempat utama dan otomatis menurunkan nilai pasarnya di bursa transfer Eropa. Situasi inilah yang menurut beberapa analis membuat Elkan mengambil keputusan yang sangat rasional meskipun berisiko mengorbankan citra nasionalisnya di mata publik Indonesia. Dari sudut pandang teknis, absennya Elkan dari skuad Garuda memang memberi dampak signifikan pada keseimbangan pertahanan.
Dalam beberapa laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tercatat kebobolan 8 gol dari 4 pertandingan terakhir dengan rata-rata kebobolan 2 gol per laga. Statistik itu menunjukkan penurunan dibanding periode saat Elkan masih aktif membela Garuda pada tahun 2023 hingga awal 2024, di mana tim nasional sempat mencatat 4 kali clean sheet dalam 6 laga. Patrick Kluivert yang kini menukangi tim nasional pun dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi ia harus menjaga hubungan baik dengan para pemain diaspora seperti Elkan Bagot yang punya potensi besar. Di sisi lain, ia harus menanamkan semangat nasionalisme dan komitmen penuh pada para pemain lokal agar tidak menimbulkan kecemburuan di ruang ganti. Dalam sebuah wawancara setelah laga terakhir di Jeddah, Kluivert dengan hati-hati menyinggung soal disiplin dan komitmen pemain tanpa menyebut nama secara langsung. Ia mengatakan bahwa setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda di dadanya harus siap berkorban bukan hanya secara fisik tetapi juga mental dan waktu. Kalimat itu diartikan oleh sebagian media sebagai sindiran halus terhadap Elkan. Mantan pemain legendaris Belanda itu diketahui sudah berupaya melakukan pendekatan personal sejak awal masa kepelatihannya agar pemain kelahiran Bangkok itu mau kembali memperkuat Indonesia. Namun semua upaya itu kandas karena keputusan final tetap berada di tangan sang pemain dan klub yang memegang kontrak. Di sisi lain, fanbase sepak bola Indonesia di dunia maya tetap terbelah dua. Satu pihak menilai Elkan telah kehilangan rasa hormat terhadap bendera merah putih. Mereka berpendapat bahwa pemain seharusnya tidak menolak panggilan negara terutama dalam laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan pihak lain justru menilai bahwa publik harus lebih rasional. Mereka berargumen bahwa karier profesional seorang pemain Eropa sangat ditentukan oleh performa di klub. Jika Elkan kehilangan tempat utama, maka masa depannya di sepak bola Inggris akan terancam dan hal itu secara otomatis juga akan mempengaruhi kemampuannya untuk kembali ke tim nasional di masa depan. Perdebatan ini bahkan meluas ke forum-forum supporter di Reddit, Twitter, dan Instagram, di mana tagar Elkan Bagot sempat menjadi trending di Indonesia selama 2 hari penuh setelah unggahan tersebut viral. Banyak yang mengomentari gaya hidupnya di luar lapangan, sebagian menyindir bahwa Elkan kini lebih menikmati status selebritas global daripada menjadi pahlawan nasional. Namun ada pula yang mengingatkan publik bahwa ia masih muda dan belum mencapai puncak kedewasaan emosional untuk memahami reaksi publik yang begitu besar di negara sepak bola sefanatik Indonesia. Mantan pelatih fisik timnas Indonesia, Choi In-cheol, bahkan ikut memberikan komentar dari Korea Selatan. Ia menilai bahwa talenta seperti Elkan seharusnya tidak ditutup pintunya karena ia masih bisa menjadi aset berharga di masa depan. Choi menegaskan bahwa dalam sepak bola modern, banyak pemain yang sempat absen dari tim nasional kemudian kembali dengan performa lebih matang. Ia mencontohkan kasus pemain Korea seperti Kim Min-jae yang sempat tidak dipanggil selama 1 tahun penuh sebelum akhirnya menjadi andalan utama di Piala Dunia 2022. Dalam konteks ini, menurutnya, federasi harus menjaga komunikasi agar tidak memutus hubungan dengan pemain diaspora. Sementara itu, dari sisi klub, Ipswich Town tampak mendukung penuh keputusan Elkan untuk fokus bersama tim. Manajer klub, Kieran McKenna, dalam konferensi pers pralaga melawan Norwich City menyatakan bahwa Elkan adalah pemain dengan etos kerja luar biasa dan profesionalitas tinggi. Ia menilai pemainnya itu punya potensi besar untuk menjadi bek tengah masa depan Inggris, bahkan menyebut bahwa dalam 2 musim ke depan, Bagot bisa menembus Premier League jika terus berkembang. Pujian itu menjadi penegasan bahwa karier Elkan di level klub berada dalam jalur positif. Namun di tanah air, kepercayaan publik terhadapnya justru semakin menurun. Banyak yang merasa Elkan tidak menunjukkan empati terhadap perjuangan timnas Indonesia yang telah berjuang keras menembus babak akhir kualifikasi. Apalagi setelah kekalahan melawan Arab Saudi, beberapa pemain terlihat meneteskan air mata di lapangan. Kontras dengan itu, unggahan Elkan yang menampilkan suasana santai dengan caption ringan dianggap tidak peka terhadap perasaan rekan-rekannya sendiri. Isu lain yang sempat muncul adalah kemungkinan Elkan kehilangan tempat permanen di skuad Garuda di bawah era Patrick Kluivert. Federasi kabarnya akan lebih fokus mengembangkan pemain lokal muda dari Liga 1 seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jordi Amat untuk posisi bek tengah. Meski begitu, peluang Elkan untuk kembali sebenarnya masih terbuka jika ia menunjukkan komitmen baru dan bersedia menjalani komunikasi langsung dengan pelatih serta federasi. Banyak pihak berharap bahwa hubungan ini bisa diperbaiki karena kualitas individu Elkan sulit tergantikan. Bek dengan tinggi hampir 2 meter dan pengalaman di sepak bola Eropa masih menjadi aset langka bagi Indonesia. Kini, perjalanan karier Elkan berada di persimpangan antara ambisi profesional di Eropa dan tanggung jawab moral terhadap negara yang telah membesarkan namanya di level internasional. Publik menantikan apakah suatu hari nanti ia akan kembali mengenakan seragam merah Garuda dan menebus rasa kecewa yang sempat ditinggalkannya. Namun hingga saat itu tiba, unggahan santainya di Amerika tetap menjadi simbol kontroversi baru dalam kisah panjang hubungan kompleks antara pemain diaspora dan nasionalisme sepak bola Indonesia yang terus menjadi bahan perdebatan tanpa akhir di jagat olahraga tanah air.
Setelah gelombang komentar itu mereda, perhatian publik bergeser ke arah masa depan karier Elkan Bagot bersama Timnas Indonesia, terutama menjelang tahun 2026 ketika siklus baru persiapan menuju Piala Asia dan turnamen internasional lain akan dimulai. Sejumlah analis menilai bahwa hubungan antara pemain dan federasi sebenarnya masih bisa diperbaiki selama kedua pihak memiliki niat yang sama untuk kembali bekerja sama secara profesional. Pelatih Patrick Kluivert yang dikenal terbuka terhadap dialog sudah menegaskan bahwa pintu tim nasional tidak tertutup bagi siapapun yang menunjukkan dedikasi dan sikap profesional. Namun, ia juga menekankan pentingnya kehadiran pemain yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap lambang di dada, bukan hanya nama di punggung. Kalimat ini kembali ditafsirkan publik sebagai sinyal khusus kepada Elkan. Di ruang publik, banyak mantan pemain dan pengamat juga mulai ikut bersuara. Bambang Pamungkas dalam salah satu podcast sepak bola nasional mengatakan bahwa Elkan sebenarnya masih punya waktu panjang untuk memperbaiki citra dirinya karena karier pesepak bola baru benar-benar matang di usia 25 tahun ke atas. Menurutnya, kesalahan terbesar Elkan bukanlah menolak panggilan tim nasional, tetapi membiarkan komunikasi publik dibiarkan kosong, sehingga ruang spekulasi menjadi sangat besar. Bambang menilai bahwa dalam era digital, keheningan seringkali ditafsirkan sebagai kesombongan. Padahal, bisa jadi Elkan hanya tidak ingin memperkeruh suasana. Ia menambahkan bahwa yang paling penting sekarang adalah bagaimana federasi mengatur komunikasi dengan para pemain diaspora agar tidak ada kesalahpahaman seperti ini terulang lagi. Dari pihak federasi sendiri, beberapa pejabat PSSI sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan menutup pintu bagi Elkan. Namun mereka juga menegaskan bahwa komitmen dan komunikasi adalah dua hal yang tidak bisa ditawar. Elkan yang selama ini lebih banyak berkarier di Inggris memang menghadapi tantangan tersendiri untuk beradaptasi dengan kultur sepak bola Asia yang syarat dengan tekanan nasionalisme. Perbedaan pola pikir antara pemain Eropa dan pemain Asia kerap menjadi faktor yang memicu ketegangan semacam ini. Di Inggris, keputusan seorang pemain untuk menolak panggilan tim nasional bisa dianggap biasa, terutama jika pemain sedang memperjuangkan posisi inti di klub. Tetapi di Indonesia, panggilan tim nasional adalah bentuk kehormatan yang dianggap suci oleh supporter. Itulah sebabnya mengapa tindakan Elkan menjadi bahan perdebatan yang panjang dan emosional. Sementara itu, dari sisi performa di lapangan, Elkan terus menunjukkan perkembangan signifikan di klubnya. Dalam 10 laga terakhir bersama Ipswich Town, ia mencatatkan rata-rata umpan sukses 86% dengan rasio duel udara yang dimenangkan mencapai 79%. Catatan itu menjadikannya salah satu bek muda paling solid di Championship musim ini. Media Inggris seperti The Guardian dan BBC Sport bahkan mulai menyorotinya sebagai talenta Asia yang berpotensi menembus level Premier League dalam waktu dekat. Kontraknya bersama Ipswich Town masih berlaku hingga musim panas 2027 dan klub dikabarkan sedang menyiapkan tawaran perpanjangan 2 tahun. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa Elkan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dimilikinya di Eropa. Namun ironisnya, di Indonesia, pencapaian tersebut justru tidak disambut dengan kebanggaan penuh karena bayangan kekecewaan masih terlalu kuat. Para penggemar menilai bahwa tidak ada prestasi individu yang bisa menggantikan rasa kecewa terhadap sikap dingin terhadap tim nasional. Beberapa media lokal bahkan menyoroti perbedaan karakter antara Elkan dan pemain diaspora lain seperti Jordi Amat atau Sandy Walsh yang tetap menunjukkan loyalitas tinggi meskipun harus menempuh perjalanan jauh dari klub ke tanah air. Dari sisi psikologis, pakar olahraga Universitas Indonesia, Dr. Hendra Wijaya, menilai bahwa konflik antara ekspektasi publik dan prioritas karier adalah tantangan yang umum bagi pemain diaspora. Menurutnya, Elkan berada dalam posisi sulit karena di satu sisi ia mewakili harapan besar jutaan penggemar, sementara di sisi lain ia masih membangun karier profesional yang menuntut konsistensi performa di klub. Dr. Hendra juga menambahkan bahwa federasi perlu menyediakan jembatan komunikasi yang lebih empatik dengan para pemain yang berbasis di luar negeri agar mereka merasa dihargai bukan hanya ketika tampil, tetapi juga ketika sedang tidak bisa bergabung karena alasan profesional. Seiring waktu, isu ini mulai mereda, tetapi bayang-bayang kontroversi belum sepenuhnya hilang. Setiap kali timnas Indonesia bermain tanpa hasil maksimal, nama Elkan Bagot kembali muncul dalam perbincangan publik, seolah menjadi simbol dari potensi besar yang tak dimaksimalkan. Namun di sisi lain, banyak juga yang melihat peristiwa ini sebagai pelajaran penting bagi federasi untuk memperbaiki sistem manajemen pemain diaspora. Dalam beberapa bulan ke depan, isu ini diprediksi akan kembali menghangat, terutama jika Patrick Kluivert mulai mempersiapkan daftar skuad untuk laga uji coba dan kualifikasi berikutnya. Banyak mata akan tertuju pada apakah Elkan akhirnya akan dipanggil kembali, dan jika iya, apakah ia akan menerima panggilan itu dengan semangat baru atau tetap memilih fokus pada klubnya. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, kisah Elkan Bagot kini menjadi salah satu potret paling menarik dalam sejarah modern sepak bola Indonesia.
Ia mewakili generasi baru pemain diaspora yang tumbuh dalam kultur sepak bola profesional Eropa namun tetap membawa identitas Asia di dalam dirinya. Masa depannya masih terbuka lebar dan bagaimana ia menavigasi antara ambisi pribadi dan tanggung jawab nasional akan menentukan bagaimana sejarah menulis namanya. Jika suatu hari nanti Elkan kembali mengenakan seragam merah putih dan membantu timnas Indonesia mencapai hasil gemilang di Piala Asia atau kualifikasi berikutnya, mungkin publik akan melupakan luka lama dan mengangkatnya kembali sebagai pahlawan. Namun jika ia terus menjauh dan memilih jalur karier sepenuhnya di luar konteks tim nasional, maka cerita Elkan Bagot akan menjadi contoh klasik tentang betapa tipisnya batas antara profesionalisme dan nasionalisme dalam dunia sepak bola modern yang kini tak lagi sekadar permainan, tetapi juga cerminan identitas dan kebanggaan sebuah bangsa yang hidup dari semangat Garuda di dada.